Yo what's up cuy, back with me again lagi PRMN. And then di video kali ini gue bakalan nge-share 5 game favorit atau 5 game terbaik yang mungkin bakalan bikin lo nostalgia banget sama game-game ini. Game yang bakal gue share kali ini adalah 5 game PS1 yang bisa dimainin sekarang udah bisa mobile ya. Udah bisa dimainin di HP kalian. Karena sebelumnya gue di video kemarin gue udah nge-share 10 game horror terbaik untuk PC low spec. Sekarang gue bakal nge-share 5 game PS1 terbaik menurut gue, karena gue sendiri udah pernah mainin pada masa itu. Dan sekarang juga kalau emang lagi pengen banget nostalgia, gue download. Itu seru banget sih cuy. Apalagi game ini tuh game yang gak akan hilang di telan zaman gitu cuy. Meskipun sekarang udah ada PS5 ya, udah ada game-game gak di PC, tapi game-game ini tuh gak akan lekang oleh zaman. Kayak apa aja sih 5 game yang bakal gue share kali ini? Apa aja sih gamenya? Langsung aja dari urutan pertama, ini adalah best game ever, yang sampai sekarang tuh gue masih sering mainin lah gitu. Dari tahun ke tahun tuh selalu ada momennya pengen main game ini gitu, karena game ini adalah game cerminan masa depan yang pengen banget kita ada di dalamnya gitu. Apa sih gamenya kak? Oke, pertama itu adalah Harvest Moon Back to Nature. Meskipun Harvest Moon itu ada beberapa versi ya, maksud gue tuh ada series game Harvest Moon itu ada banyak ya, ada 31, dan sekarang tuh udah mau rilis lagi yang ke-32. Udah ada yang mau rilis lagi untuk versi mobile, yaitu Harvest Moon Home Sweet Home. Iya, kalau nggak salah Home Sweet Home itu gue lihat di Dunia Games bakal dirilis di bulan Agustus tahun 2024. Game Harvest Moon Back to Nature itu bergenre life simulation RPG, dirilis pada tahun 1999 oleh Netscape Incorporation. Gue bakal bacain alur cerita atau gameplay. Di game Harvest Moon ini kalian semua tuh udah tahu lah gameplay seperti apa, tapi di sini gue bakal ngajak kalian buat bernostalgia aja sih gitu. Alur cerita game ini sebagai seorang anak laki-laki, karakter utama bernama Pete secara default pergi ke pertanian kakeknya untuk musim panas. Kakeknya terlalu sibuk mengurus pertanian untuk menghabiskan banyak waktu bersamanya. Jadi bocah itu menjelajahi kota dan pedesaan sendiri, dan itu ada di intronya tuh. Pas lu main intronya tuh seperti ini ya. Tapi mungkin dulu tuh kita tuh nggak ngeh banget karena dulu tuh bahasanya bahasa Inggris, kita nggak bisa kan. Sekarang tuh udah ada di translator ke bahasa Indonesia game, jadi kita paham lah. Orang-orang old school dulu tuh meskipun satu game ini tuh nggak berbahasa Indonesia, tapi kita paham itu alur ceritanya seperti apa. Dan lu tahu game Basara nggak? Game Basara tuh bahasanya bahasa Jepang kan ya, tapi kita tahu tuh opsi mana yang harus kita pilih dan opsi mana yang nggak harus kita pilih. Itu tuh anak-anak old school PS rental gitu cuy. Oke, lanjut. Ketika musim panas berakhir, anak laki-laki itu harus kembali ke rumah, tetapi dia berjanji kepada gadis kecil itu bahwa dia akan kembali suatu hari nanti. 10 tahun kemudian, bertahun-tahun setelah kematian kakeknya, bocah itu sekarang sudah dewasa. Kembali ke kota untuk mengambil alih pertanian. Setelah bertemu dengan karakter utama, wali kota dan penduduk desa lainnya memutuskan bahwa dia akan diizinkan untuk tinggal sebagai pemilik yang sah jika dia mengembalikan pertanian ke keadaan semula dalam waktu 3 tahun. Sebenarnya game ini tuh gak ada tamatnya cuy. Meskipun lu main bertahun-tahun, lu bakal ketemu musim-musim selanjutnya, dan momen-momen itu tuh ada satu misi-misi rahasia gitu loh. Dan asiknya di game ini tuh kalian bisa menikahi salah satu gadis yang ada di desa ini. Ada 5 gadis. Yang pertama ada Karen, Popuri, Anne, Ellie, dan Mary. Dari 5 gadis itu yang paling menarik menurut gue tuh Ellie sih cuy. Dia itu adalah seorang resepsionis atau suster, resepsionis rumah sakit atau resepsionis klinik. Di game Harvest Moon ini tuh gue bisa punya lahan, punya farm, kayak punya kolam ikan, dan punya rumah yang layak gitu. Kayak tinggal sebagai karakter utama Harvest Moon, Pete, itu udah impian banget sih. Udah pas cukup, lu gak perlu mikirin apapun gitu. Yang kedua ada CTR, Crash Team Racing. Game ini bergenre racing ya, balapan gitu. Dirilis tahun 1999, dikembangkan oleh Naughty Dog. Oke, gue bakal bacain singkat gameplay. 15 karakter dapat dimainkan di Crash Team Racing, meskipun hanya balapan diantaranya yang dapat dimainkan sejak awal. Crash Bandicoot, karakternya protagonis, adalah pembalap serba bisa dengan akselerasi seimbang, kecepatan tertinggi, dan penanganan. Ada juga Dr. Neo Cortex, musuh bebuyutan Crash, adalah ilmuwan gila yang ingin menghentikan nitrous oxide agar bisa menaklukkan dunia sendiri. Seperti Crash, Kartnya adalah pemain serba bisa. Choco Bandicoot, adik perempuan Crash, adalah seorang gadis jenius komputer yang memasang chip komputer ke dalam kartnya untuk meningkatkan kecakapan akselerasinya. Jadi si Crash ini punya adik ya, namanya Choco Bandicoot. Crash Bandicoot, Choco Bandicoot. Terus ada juga Dr. Engine, adalah ilmuwan roket yang seperti Choco, menambahkan suku cadang khusus ke kartnya untuk meningkatkan akselerasinya. Kart pilot pura
dan polar dengan kecepatan rendah tetapi penanganan yang ditingkatkan memungkinkan mereka untuk menavigasi tikungan yang sempit. Kart Control Tiny Tiger dan Dingodile dibuat untuk kecepatan tertinggi dengan biaya kecakapan berbelok. Untuk game Crash Team Racing ini ada beberapa series juga sih, tapi yang paling sering dimainin ya ini. Oke, untuk selanjutnya itu ada Super Shoot Soccer atau bisa dibilang kalau anak rental tuh makanya Solid Soccer. Game ini bergenre traditional soccer simulation, dirilis pada tahun 2002 oleh Tecmo. Oke, gue bacakan. Dirilis pada puncak Piala Dunia FIFA 2002 dan di akhir kehidupan PlayStation. Permainan ini menampilkan 32 timnas yang telah lolos ke Piala Dunia 2002 dengan Kapten Tsubasa Alike atau pemain sepak bola manusia super yang memiliki setidaknya 2 kekuatan khusus. Tapi gue favorit sih itu timnas Brazil cuy. Mulai dari operan khusus hingga kemampuan pelindung hingga peningkatan kecepatan hingga keterampilan tambahan. Selain 32 tim yang memenuhi syarat, permainan ini juga menampilkan tim yang seharusnya memenangkan tempat di turnamen final tapi gagal dalam kehidupan nyata. Pemain juga memiliki beberapa opsi khas yang dapat disesuaikan, tetapi daya tarik utamanya adalah kemampuan khusus dan pertandingan tim. Nah, ini juga adalah salah satu game favorit di PS1 ya, Solid Soccer atau Super Shoot Soccer, yang jadi opsi kedua dari game bola, karena game bola di PS1 tuh kurang asik banget ya. Kalau winning PS1 kurang asik, kotak banget gitu, mukanya jadi flat banget mainnya. Jadi opsinya itu adalah Super Shoot Soccer, kalau enggak Tsubasa. Terus yang keempat ada Metal Slug. Siapa yang gak kenal Metal Slug cuy? Metal Slug bergenre shooter atau tembak menembak, dirilis pada tahun 1996, dikembangkan oleh SNK Playmore, Dotemu Nazca Corporation. Gameplaynya terdiri dari elemen run dan gun, serta dalam rilis selanjutnya mekanisme shoot 'em up, elemen lari dan senjata mengadu pemain melawan banyak musuh dengan bantuan pick up senjata yang sangat kuat. Di sebagian besar permainan lari dari tembak, kontak dengan musuh menyebabkan kerusakan dalam seri ini dan kesempatan bagi musuh untuk melakukan serangan jarak dekat sendiri untuk menjatuhkan sejumlah musuh sekaligus, serta kemampuan untuk mengalahkan musuh dengan cepat yang dapat menerima banyak kerusakan seperti Mumi di Metal Slug 2. Tapi Metal Slug pertama ini yang sering banget kita mainin di PS1 itu yang the best banget sih cuy. Kayak momen itu gak akan pernah hilang loh sampai kapanpun. Terus di posisi kelima menurut gue itu ada Medal of Honor. Game ini bergenre first person shooter, dirilis pada tahun 1999 dan dikembangkan oleh DreamWorks Interactive. Medal of Honor berlangsung menjelang akhir Perang Dunia II, pertengahan 1944 hingga pertengahan 1945. Tujuan dari permainan ini adalah untuk menyelesaikan berbagai misi Office of Strategic Service atau disingkat OSS, seperti menyelamatkan seorang pilot Amerika menyamar untuk naik dan menghancurkan U-boat, memulihkan karya seni yang dicuri, dan menyabotase upaya perang Nazi. Permainan ini mencakup mode deathmatch, layar terpisah mengadu dua pemain satu sama lain di berbagai peta. Pemain dapat membuka beberapa karakter rahasia setelah menyelesaikan permainan atau melalui kode curang, termasuk tokoh sejarah terkenal seperti patriot Filipina Yos Rizal dan penulis drama William Shakespeare, serta karakter aneh seperti gembala Jerman dan dinosaurus. Jadi itu adalah 5 game rekomendasi dari gue untuk game yang bisa dimainin secara mobile di HP kalian atau di laptop atau di komputer kalian menggunakan pihak ketiga, itu adalah emulator. Tapi kalau misalnya mau main game PS1 juga, sekarang PS1 harganya berapa sih? Gope lah. Tapi susah banget sih kalau misalnya lu main game di PS1 tapi momennya emang enak banget main di konsolnya langsung gitu daripada di mobile. Tapi kalau misalnya di mobile lu bisa main di mana aja gitu cuy. Dan emulator untuk PS1 tuh banyak banget ya. Yang salah satunya yang paling populer tuh Apps 2.0. Terakhir gua main tuh versinya gitu. Dari 5 game ini yang paling favorit menurut gua buat dimainin itu adalah, ya kalian tahu sendiri lah apa, Harvest Moon Back to Nature. Karena di game Harvest Moon Back to Nature ini tuh momen yang paling berkesan banget gitu buat dimainin ya. Selain alur ceritanya gak ngebosenin, meskipun lu udah ngelewatin musim berikutnya, tapi asik aja gitu cuy, gak ada tamatnya juga. Dan sebenarnya masih banyak juga gitu game-game PS1 yang menarik. Ada Smackdown gitu, kayak banyak lah. Ada Tarzan juga itu. Tapi buat gue yang paling berkesan atau mengingatkan momen-momen tertentu ya 5 game ini sih. Karena 5 game ini udah familiar banget, udah keren banget sih pada masanya. Sebenarnya dulu juga hits masuk ke PS2 sih. Kalau gue kan waktu itu PS2 udah rilis banget kan.
waktu gue main-main ke rental tuh. Kan PS2 tuh rilis tahun 2004 tuh cuy. Jadi gue nggak ngalamin momen memang ada PS1 aja di situ. Dan kenapa nggak main PS2 waktu itu ya harganya lu tau sendiri lah. PS2 sebelum ada PS3 tuh lumayan lah. Maksudnya sejam 3.000. Kalau PS1 itu masih bisa 2.000 cuy dulu. Sekarang 2.000 buat parkir. Kalau lu datang ke rental 2.000 itu bukan buat main sejam tapi buat parkir. Terus sekarang main ke rental 10.000 sejam. PS3 goceng sih. PS10.000, PS4, PS5 ada lagi. Game Station sekarang juga udah pada keren-keren, tempatnya udah pada nyaman gitu. Dan terakhir gue main ke Game Station itu main game PS4, lumayan banget enak tempatnya gitu. Dibanding dulu gitu kan lesehan banget cuy waktu kita main ke rental PS. Tapi momen-momennya tuh nggak bisa digantikan banget cuy. Oke. Jadi itu adalah 5 game PS1 yang gue rekomendasiin buat kalian mainin di tahun 2024 yang masih enjoy gitu, yang masih enak banget. Untuk download linknya mungkin kalian bisa cari di Google atau nanti cek deskripsi, gue bakal kasih linknya. Dan itu ada di Coolrom ya, website yang menyediakan ISO PS1, ISO PS2 juga ada sih. Cuman kalau di mobile itu PS2 kurang aja gitu, karena kan konsol PS2 tuh lebih main ke menggunakan analog ya. Kalau PS1 kan masih ke sticknya tuh emang nggak perlu pakai analog, tuh udah multi gitu, udah multiplay gitu cuy. Oke, mungkin segitu dulu video gue kali ini. 5 game favorit yang bisa kalian mainin di perangkat kalian atau di mobile kalian atau di HP kalian. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan klik like. Thanks banget buat udah nonton sampai akhir. Oke, segitu dulu mungkin video dari gue. Gue Giper mencabut. See you di next video and peace.